Fabio Quartararo peringatkan Yamaha, mereka masih jauh dari Ducati yang dominan di MotoGP, walaupun dia sangat senang dengan kemajuan Yamaha. Honda tampil buruk pada tes Qatar, tapi Zarco yakin, Honda punya banyak potensi. Marc Marquez bongkar potensi GP23 di MotoGP 2024, Pecco wajib waspada. Binder ancam Ducati, KTM yakin dan PDRC 16 bisa tampil maksimal di balapan perdana Qatar. Motor Ducati Martin alami masalah pada tes Qatar. Martin tak pede jadi favorit juara di MotoGP 2024. Fabio Quartararo dengan motor terbaru Yamaha M1, sangat senang dengan kemajuan motornya selama tes pramusim. Meskipun begitu, ia memperingatkan Yamaha bahwa mereka masih jauh tertinggal dari tim Ducati, yang tampil dominan. Kami masih jauh dari puncak, kata Quartararo. Kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, mudah-mudahan kami bisa menemukan solusi selama musim ini. Kami masih jauh tetapi hasilnya positif. Sementara motor Honda Zarco, tampil kurang memuaskan. Zarco sebut, tes Qatar tidak menggambarkan potensi Honda. Johan Zarco yakin, Honda memiliki lebih banyak potensi, meski performa buruk pada tes Qatar. Johan Zarco, menjadi pembalap Honda tercepat pada tes Qatar, meski hanya berada di posisi ke-17. Itu adalah tes yang mengecewakan bagi Honda, karena keempat pembalapnya, hanya unggul dari Augusto Fernandes, dan jarak 1,2 detik ke Francesco Bagnaia, di puncak timesheets, jelas. Mengkhawatirkan, Zarco memilih, untuk tidak memikirkan timesheets tes Qatar. Zarco mengatakan, posisi tersebut, tidak mencerminkan potensi kami yang sebenarnya, namun ini merupakan ujian yang menarik. Kami telah mencoba banyak item, dan saya menikmati putaran di atas motor, dan itu penting. Hari-hari ini sangat berguna, untuk melihat area mana yang perlu ditingkatkan, dan saya menyukai kinerja Honda sejauh ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim atas pekerjaan mereka. Seperti dilansir Crash.net. Usai tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar, Marc Marquez ungkap potensi motor Ducati GP23. Rider Gresini Racing tak hanya bicara soal adaptasi. Setelah beberapa kesempatan, juara dunia MotoGP 6 kali itu, mengaku bisa bersenang-senang sekarang, maklum beberapa musim terakhir di Repsol Honda, ia keteteran. Marquez mengaku, tak mempermasalahkan hanya dapat motor lebih tua, dari 3 rider utama Ducati, dengan apa yang saya miliki GP23. Saya akan memberikan yang terbaik. Kata Marquez dilansir dari Crash. Tak hanya senang, The Baby Alien mengaku sangat enjoy dengan motor barunya, saya bersenang-senang, itu yang penting, saya menikmati diri saya sendiri. Katanya, Marquez realistis, belum begitu yakin bisa konsisten, kompetitif di barisan depan, apakah saya bisa ke depan atau tidak, kita lihat saja nanti, tegasnya. Marquez tak memungkiri, Francesco Pecco Bagnaia, Enea Bastianini dan Jorge Martin, jauh lebih kencang, logikanya jika Anda di depan, Anda punya catatan waktu lebih baik. Tetapi harus diakui saat ini Pecco, Bastianini dan Martin lebih cepat waktunya dibanding yang lain, terangnya, hanya saja Marquez yakin. Kesenjangan bisa diperbaiki dan dipersempit, ia memberi contoh tes pramusim di Sepang, Malaysia lalu, perbedaannya tak begitu besar, tapi kami telah berhasil memangkas jarak yang kami miliki di Malaysia. Misalnya, jelasnya, Marquez menjelaskan, kecepatan GP23 hanya perlu improve sedikit lagi, tapi dia yakin, peningkatan tidak akan mudah dilakukan. Saat ini, kami masih tertinggal 2 atau 3/10, ini paling sulit untuk dipangkas. Masih ada beberapa hal yang kurang, tapi yang penting, evaluasi pramusimnya bagus, bebernya, ia mengklaim. Sejauh ini tidak merasakan gugup, kendati dengan motor baru, pun demikian, adaptasinya telah berlangsung mulus, selama tes pramusim di Malaysia dan Qatar. Kami telah menjalani pramusim dengan solid, tanpa merasa gugup, menikmati waktu yang ada,
untuk mengenal motor, tukasnya. KTM senang dengan kemajuan mereka menuju 2024, KTM menuju musim MotoGP baru dengan keyakinan tinggi, dengan langkah maju yang didapat RC16, itu terjadi setelah tes pramusim yang mengkhawatirkan, tapi persiapan mereka menuju musim 2024 berjalan lebih mulus. KTM berada di 4 besar pada 3 dari 5 hari tes pramusim, dan meski Binder hanya berada di posisi 9, pada akhir tes Qatar, lap terbaiknya dibatalkan oleh bendera kuning. Lebih signifikan lagi, Binder menjadi satu dari 2 pembalap KTM, yang melakukan simulasi Grand Prix, dan pembalap Afrika Selatan itu, 10 detik lebih cepat dari kecepatan Fabio Di Giannantonio, saat memenangi Grand Prix Qatar November lalu. Hari ini cukup keren, kami berhasil menekan semuanya, dan mencoba beberapa pengaturan serta simulasi balapan penuh, kata Binder. Ada sedikit penurunan kecepatan, tetapi tidak ada yang gila, itu lebih baik, dibandingkan balapan di sini tahun lalu, itu yang paling penting. Pembalap Afrika Selatan itu, kehabisan bahan bakar pada slowdown lap, dan dibantu oleh beberapa kru peramak untuk mendorong motornya ke pit box, lalu saya kurang beruntung, mendapat 2 bendera kuning di lap time attack saya, tapi selain itu saya senang, tambah Binder. Saya pikir motor kami bekerja dengan sangat baik, dan kami jelas telah membuat kemajuan dibandingkan musim lalu. Pembalap peramak Ducati, Jorge Martin, tak pede menjadi favorit juara di MotoGP 2024. Motornya mengalami masalah, usai melakukan tes pramusim selama 2 hari di Qatar, Martin tampil kuat selama tes pramusim pertama, selama 3 hari di Malaysia pada awal Februari lalu, namun, keadaan nampaknya sudah berubah saat ini. Dalam tes pramusim di Qatar awal pekan ini, Martin hanya mampu berada di peringkat ke-7, catatan waktunya berselisih 0,524 detik, dari sang pemuncak klasemen sekaligus sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, yang tampil sensasional, dengan membukukan waktu di angka 1 menit 50,952 detik. Martinator mengungkapkan bahwa, dirinya memang mengalami masalah di akhir sesi, yang menurutnya disebabkan oleh getaran keras pada motor Desmosedici GP24-nya. Padahal sebelumnya, kuda besinya itu sudah sangat nyaman untuk dikendarai, sehingga dia yakin siap mentas di MotoGP 2024. Sebenarnya saya merasa baik sepanjang hari, sangat nyaman dan siap untuk balapan akhir pekan, namun ketika saya memakai ban terakhir untuk melakukan latihan sprint, saya mulai mengalami masalah, kata Martin dilansir dari Speedweek. Saya sudah mengalami masalah getaran pada motor sebelum memulai tes, kami tidak tahu pasti penyebabnya, dan kami masih belum punya solusinya. Ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, dan saya tidak bisa berkendara dengan nyaman. Dan dalam simulasi itu adalah bencana, tambahnya. Lebih lanjut, Martin menilai akselerasi motornya perlu ditingkatkan, karena getaran pada motornya itu sangat mengganggu performanya, sebab bisa menyebabkan ban motornya lebih cepat aus. Dia pun bertekad, untuk memperbaikinya secepat mungkin, agar dia siap menyambut balapan pertama MotoGP 2024, yang dimulai di Qatar pada 8–10 Maret mendatang, hasilnya lebih baik dari kemarin tapi masih jauh dari Pecco. Kami harus meningkatkan performa, terutama di akselerasi karena kami mendapat banyak getaran, dan mungkin akan lebih merusak karet. Tidak ada yang berhasil saat ini, kami harus meningkatkan diri untuk balapan, jelas runner-up MotoGP 2023 itu, tujuannya adalah, untuk meningkatkan diri. Sekarang saya berharap bisa lebih konsisten, dan menemukan konsistensi itu di awal tahun, dan itu bisa menjadikan saya salah satu favorit. Ducati dan Aprilia akan selangkah lebih maju saat ini, pungkasnya. Kita tunggu keseruan MotoGP 2024.